Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy untuk kita semua. Dan untuk video kali ini kita akan menyimak bahwa protesan-protesan dari rakyat Papua, masyarakat Papua tentang Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tentang Raja Ampat ya guys. Raja Ampat tentang penambangan nikel seperti apa, dan respon masyarakatnya seperti apa, dan netizen pun tanggapannya seperti apa. Coba kita lihat, dan ini dia videonya, silahkan. Ryu Online. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Ampat! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Salah satu wisata ikonik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan baharinya, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, semua keindahan ini berada di dalam ancaman. Nah, ini salah satu JT dari PT GAK yang ada di Pulau GAK. Jadi kita lihat JT ini itu membawa nikel, lalu akan masuk ke smelter, bisa di wilayah Maluku atau di wilayah Sulawesi. Dampak berikutnya dari pembukaan lahan nikel itu juga ini lalu lintas dari transportasi takbut kapal-kapal tongkang. Itu tentu belum dia tumpah, melanggar karang, dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Temuan ini kami bagikan di media sosial dan mendapatkan respon yang luar biasa besar. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Karena itulah kami melakukan aksi, dan kami berharap kamu ikut bersuara untuk selamatkan Raja Ampat, surga terakhir Indonesia, dari kerakusan tambang nikel dan hilirisasi pemerintah. Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Saya Raja Ampat! Saya Raja Ampat! Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Ampat! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Ampat. Tutup itu pabrik nikel yang ada di Raja Ampat. Kami masyarakat adat, siapa lagi kalau bukan kami yang akan bersuara? Semua yang ada di Indonesia ini, dari Indonesia Timur, dikeruk, diambil, dan dibawa ke barat sana. Tetapi ini, status sekarang ini, mengesahkan bagaimana bahwa Papua itu tidak baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi Papua yang sedang berteriak, tetapi malah diambil, dikeruk lagi. Saya sangat salut kepada yang berani itu, yang seorang aktivis yang berani berteriak. Kalau dia tidak berteriak, kita tidak tahu apa yang terjadi di Raja Ampat. Kurang apa? Indonesia Timur kekayaannya semua diambil dan dibawa ke barat. Pembangunan timur terbengkalai. Kalau bukan Pak Jokowi, Minahasa tidak ada jalan tol. Tahun berapa Minahasa punya jalan tol? Dan di barat sana tahun berapa mereka mempunyai jalan tol? Dari zamannya gubernur pertama kali Sulawesi, itu adalah Dr. Samratulagi. Jelas-jelas proyek kereta api itu sudah diprogramkan, sampai sekarang belum jadi, baru berapa kilo saja. Itu pun baru dimulai dari mungkin 2 tahun yang lalu. Apakah Indonesia Timur tidak bisa mempunyai MRT? Apakah Indonesia Timur tidak bisa mempunyai pembangunan yang setara dengan seperti yang ada di barat sana? Sekarang inilah kita mesti berpikir. Dari Indonesia Timur, semua harta direbut, diambil. Dan kami
masyarakat adat, kalian keluar semua. Jangan mau jadi badut saja. Karena kalian bukan badut, karena kalian pemilik tanah leluhur itu. Kita harus bantu warga Papua. Kita harus jaga Raja Ampat. Kalau memang seperti ini terus, kami Mamuni akan bantu Papua. Bagaimana, betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Apa itu mencerminkan seluruh warga Papua? Saat kita sibuk meneriaki Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, justru segelintir warga di sana merasa diuntungkan dengan pertambangan ini. Membela adanya pertambangan ini karena dinilai menopang ekonomi masyarakat pesisir di sana. Tapi gue nggak yakin ini mewakili seluruh warga Papua. Yang udah jelas-jelas tanahnya dirusak. Kalian nggak berpikir, kalian nggak takut burung cendrawasih yang kita bangga-banggakan itu bertenggernya di atas ekskavator, bukan lagi di hutan, bukan lagi di pohon. Sebenarnya pemerintah masih nganggap masyarakat Papua saudara setanah air nggak sih? Kalau emang masih, kasih dong semua yang kalian kasih ke kita yang ada di Jakarta, Jawa, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya juga ke masyarakat Papua. Mau sampai kapan lingkaran setan ini terus terulang? Mau sampai kapan luka ini menjadi warisan? Mau sampai kapan penderitaan yang mereka rasakan mama-mama, papa-papa, adik-adik yang ada di sana? Dan mau sampai kapan generasi kita tahu bahwa Papua tidak baik-baik saja sejak dari dahulu? Kita selalu bersuara Free Palestine, Free Palestine. Tapi di daerah negara kita sendiri masih banyak yang dijajah sama pejabat kita. Coba dong rapikan dulu permasalahan kita yang ada di dalam, supaya kita bisa dengan lantang menyuarakan Free Palestine. Saya rasa ini cukup tegas untuk teguran keras ke pemerintah. Kalau sampai masalah ini tidak terselesaikan, aduh, saya takut sekali kemarahan yang sudah lama dipendam oleh masyarakat Papua meledak di istana. Kurang lebih itu suara saya yang bisa saya sampaikan. Dan saya tegaskan kembali kepada pemerintah, Papua bukan tanah kosong. Papua masih Indonesia. Save Raja Ampat. Sementara kita hentikan operasinya. Untuk sementara. Oke, banyak sekali yang tanya, banyak sekali yang komen saya punya fiti-fiti, dan saya sebagai orang Papua punya tanggung jawab besar untuk membicarakan tanah Papua. Jadi saya akan bikin fit ini. Pakcik, Bapak ini kok pikir itu orang-orang di luar sana solidaritas besar-besaran untuk bilang Save Raja Ampat, Save Raja Ampat itu bukan untuk tutup sementara, tutup selamanya. Oh, bisa mengerti ke tidak? Bukan tutup sementara, nanti kalau sudah tidak ramai nanti saya lanjut tambang lagi. Bukan begitu. Ya teman-teman, jadi ya Save Raja Ampat ini perlu, kalau kita kasih tinggal hanya orang Papua saja yang bersuara, kita bisa lihat tuh belakangan-belakangan nih, kalau hanya orang Papua yang bersuara itu suaranya tuh jarang untuk didengar. Begitu, mungkin dianggap separatis. Dan juga surat izin negara ACC kan untuk surat izin ini. Pemerintah setempat kok tanda tangan untuk masuk pertambangan ini. Bilang itu surga dunia tapi mau merusak surga dunia. Dari Freeport Emos kalian ambil masyarakat Papua itu begitu-begitu saja, sedangkan ada yang sampai dibunuh dan lain sebagainya. Sekarang kalian mau ambil nikel lagi. Pantas kita orang Papua minta merdeka, teman-teman. Kita dari sini juga bisa lihat bahwa penguasa yang ada di Indonesia ini, mereka tidak peduli itu manusia Papua itu, tapi mereka peduli hanya alam-alam yang ada di Papua di sana, begitu. Dan kalau kita buka mata selebar-lebar lagi untuk melihat tanah Papua itu pakai kacamata orang Papua, pasti banyak sekali yang ketidakadilan terjadi di tanah Papua, teman-teman. Bukan hanya di Raja Ampat ini. Raja Ampat ini mungkin karena pusat wisata nomor 1 di Papua, di Indonesia maupun di dunia terkenal. Jadi mungkin bisa begitu viral dan lain sebagainya. Kita tidak tahu yang terjadi di pelosok-pelosok di sana, begitu teman-teman. Pertambangan ilegal, pencurian tanah, banyak sekali. Masalah Raja Ampat. Jadi kemarin gue sempat posting sebuah cuplikan video tepatnya di TikTok, di mana video aslinya gue posting di YouTube yang gue ngecap sepanjang 6 menit tepatnya. Masalah apa yang terjadi di Raja Ampat dan bagaimana sih respon gue sebenarnya tentang apa yang terjadi di Raja Ampat. Daripada cuplikan video yang gue posting itu, banyak banget gue nerima komen kayak, kenapa sih lu kok kayak nyalahin Bu Megawati tentang apa yang terjadi di Raja Ampat itu? Padahal nih ya, konteksnya kalau ngelihat secara penuh videonya itu, gue nggak nyalain siapa-siapa tentang apa yang terjadi di Raja Ampat. Gue justru di sini mengkelirkan supaya nggak ada yang nyalah-nyalahin. Nih ya,
banyak daripada masyarakat Indonesia yang langsung termakan dan berpikir bahwa apa yang terjadi di Raja Ampat saat ini itu adalah kebijakan dari pemerintahannya Pak Prabowo. Sehingga gue ngajak balik melihat sejarah yang ada. Di tahun 98, itu PT Gag Nikel, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang melakukan pertambangan di Pulau Gag, Raja Ampat, itu menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah. Pemerintahannya Pak Soeharto. Yang harus dipahami pada saat itu PT Gag Nikel itu masih adalah perusahaan asing, 75% sahamnya masih dipegang oleh perusahaan Australia. Dan tahun 99 itu Presiden Gus Dur menentukan bahwa lingkungan atau daerah di Raja Ampat itu adalah menjadi daerah konservasi atau daerah hutan lindung. Sehingga itu nggak boleh dilakukan pertambangan. Sehingga ini ada kendala lah antara kontrak yang udah terlanjur ditandatangani dan dengan masalah status hutan lindung itu. Dari situ operasi penambangannya dihentikan sementara. Dan di 2004, yang gue sayangkan, memang gue menyayangkan hal ini terjadi gitu loh. Di 2004 ada sebuah kepres yang istilahnya yang dikeluarkan lah pemerintahnya Bu Megawati, itu menyatakan bahwa memberikan dispensasi terhadap penambangan di hutan lindung. Ya, buat gue gini loh, itu kan udah dinyatakan sebagai hutan lindung. Kenapa sih harus diberikan dispensasi? Ya, katakanlah kalau misalnya kita bicara tentang ada kontrak kerjasama dengan perusahaan asing atau secara internasional, masa nggak bisa cari solusi lain gitu ya? Dan akhirnya nih, kalau kita lanjut lagi nih ya, yang ada gue nggak ngomong di video bahwa di tahun 2008, PT Gag Nikel ini akhirnya diakuisisi oleh BUMN, PT Antam. Dan itu udah jadi full punyanya Indonesia. Di tahun 2004 sampai 2014, pemerintahnya Pak SBY, itu selain pengakuisisian PT Gag Nikel itu nggak ada lagi. Di 2014, itu AMDAL daripada pertambangan itu nongol ya. Terus lanjut sampai di 2017 itu ada izin yang diberikan Kementerian ESDM pada saat itu, dan Menteri ESDM-nya saat itu adalah Pak Ignatius Jonan yang memberikan akhirnya izin usaha penambangan di sana, IUP-nya. Nah, jadi dari situ, itu gue ngomongin itu. Jadi sebenarnya gue nggak nyalahin siapa dan siapa, itu udah apa yang terjadi di masa lalu gitu. Yang buat gue sekarang, saat ini bagaimana pemerintahnya Pak Prabowo itu bisa mengevaluasi dulu, lalu menangani, bahkan mungkin bisa memikirkan penanggulangan yang udah terjadi, tentang kerusakan yang udah tercipta daripada penambangan yang udah ada. Jadi itu yang gue sampein. Jadi makanya biasakan kalau misalnya mendengarkan sesuatu, dengarkanlah secara penuh dulu, baru kalian komentar. Dan ini ya, nggak penting untuk cari tahu siapa yang salah atau bukan, itu bukan tugas kalian. Ada orang-orang yang memang punya tugas untuk nyari tahu siapa yang bertanggung jawab, dan biarkanlah mereka yang berwenang nanti yang menuntut gitu ya. Kita sebagai masyarakat itu cukup mengawasi apakah itu benar-benar berjalan sesuai prosedurnya. Dan bagaimana ke depannya pemerintahannya Pak Prabowo ini bisa mengatasi seperti yang gue bilang tadi, apa yang terjadi di sana, dan mungkin bahkan bisa mengalihkan masalah pertumbuhan ekonomi lokal di sana dengan ekowisata, perikanan, bahkan juga konservasi laut di sana gitu loh ya. Jadi balik lagi, nggak usah saling nyalahin pemerintahan ini, pemerintahan itu, sampai ada yang bikin video konyol, nyoblos kertas, akhirnya merusak Raja Ampat gitu kan ya. Mau siapapun presidennya yang terpilih kemarin, mau mungkin Pak Anies, mau Pak Prabowo, mau Pak Ganjar, apa yang udah terjadi itu nggak bakal pernah bisa diulang kembali gitu ya. Dan itu tiba-tiba hilang, kasusnya nggak bisa. Jadi ayolah kita bijak sebagai masyarakat. Kalau ada orang ngomong, dengerin dulu sepenuhnya, baru ambil penilaian. Jangan langsung asal ngambil penilaian tanpa melihat secara penuh. Sehingga daripada itu, kalian akan punya asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan sekali lagi, kesalahan yang udah tertulis itu nggak akan pernah bisa terhapus. Tapi bagaimana caranya menghentikan kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang itu yang harus kita kawal pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Paham kan? Gue pribadi sebenarnya gue udah muak ya dengan narasi-narasi yang seakan-akan membuat Raja Ampat dan juga tambang nikel terus seakan-akan itu harus menjadi sebuah hal yang dilematis. Itu tuh nggak ada pembenaran untuk hal tersebut. Bayangkan ya, kalau cuma hanya mikirin dari sisi duit, dari sisi politik, dari sisi kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terkait, nggak akan ada selesainya. Kita ini apalah? Kita ini cuma orang kecil lah ya, yang mungkin nih bisa aja dibungkam gitu dengan kekuatan-kekuatan kalian orang-orang yang berkuasa. Gue sebagai orang awam menilai bahwa kebutuhan dunia akan nikel memang meningkat karena memang kedepannya produsen-produsen barang-barang elektronik yang memakai baterai itu akan semakin meningkat. Dan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. So, menurut kalian hubungannya ini apa? Obvious kan? Udah jelas kan?
Wahai para petinggi, bosankah kalian kalau kami mengingatkan bahwa ada 75% spesies terumbu karang yang ada di Raja Ampat? Bosankah kalian kalau kita kasih tahu kalian bahwa ada ribuan spesies ikan di sana? Bosankah kalian kalau Raja Ampat itu rusak, bukan cuma Indonesia yang kehilangan, tapi juga dunia, karena itu akan mengganggu ekosistem. Gue yakin tim manajemen krisisnya para petinggi-petinggi ini lagi sibuk sekarang untuk membungkam tagar Save Raja Ampat. Hal yang bisa dilakukan adalah 1, meng-hire influencer, setelah itu buat narasi seakan-akan ini adalah hal yang dilematis. Kedua, dan ini adalah yang paling klasik, adalah udah biarin aja orang-orang berbicara sekarang, lama-lama juga bosan, lama-lama juga hilang. Jadi mungkin kita bisa bahu-membahu untuk saling mengingatkan, supaya kalau misalnya nih berita ini reda, baru setelah itu tiba-tiba ada aktivitas-aktivitas tambang yang kita nggak tahu gitu. Please, teman-teman yang ada di sana, yang tinggal di Raja Ampat, please. Ya, speak up louder. Konteks siapa aja. Kita semua bisa bersatu untuk terus mengumandangkan Save Raja Ampat. Hello, Indonesia. First off, I want to say Save Raja Ampat. A lot of people have been commenting that in my comments, and it's obviously something that's very important to you guys. I just kind of don't know what's going on. I see comments that say that they're destroying it and turning it into a mine. And I just wanted to know what was going on with Raja Ampat so that I can help out as much as I can. It's not much that I can do, but I can try something, you know. So just let me know what I can do in the comments to help out. Save Raja Ampat seems to be an important hashtag for you guys also. So if you want to comment that, we can also make a movement with Save Raja Ampat. One more thing though, if it's possible for me to go to Raja Ampat, I don't know, are they allowing people to go there? Let me know that in the comments, because if they allow that to, if they still are allowing people and the island is still there, I don't even know if the island's still there. I just saw pictures and it looks like a beautiful place. But if Raja Ampat is still there and it's still allowing people to go, what I will do to support you guys on this movement is I will go to Raja Ampat and go make videos and show the world how beautiful Raja Ampat is. Not only that, but if you see this video and you live in Nusa Penida or you live in Bali, I'm going to bring one person with me that can go to Raja Ampat with me also. So just comment Save Raja Ampat and then comment where you live, and if you live close enough, me and you can possibly go to Raja Ampat together. But that's only if you're allowed to go to Raja Ampat. Alright guys, I'll talk to you later. Kami tidak apa-apa, tidak punya uang, tapi tolong alam kami jangan dirusak. Pemerintah pusat hari ini tolong jangan kalian diam, jangan tutup mata, jangan pura-pura gila. Telinga kalian itu tolong dibuka lebar. Satu Indonesia sedang menolak pembangunan pabrik nikel yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Surga laut sebagus itu kalian mau hancurkan demi perut kalian, demi kepentingan pribadi kalian. Jadi saya minta dengan hormat, petinggi-petinggi negara yang ada duduk di pusat sana, terutama Bahlil. Pak Bahlil tolong, kau katanya mengaku anak Papua, lahir di Papua, sekolah di Papua. Jadi saya minta dengan hormat, kau menggunakan kapasitas sebagai putra Papua yang ada di sana, menyuarakan suara orang Papua yang hari ini berteriak menolak pembangunan pabrik nikel yang ada di Raja Ampat. Salam hormat dari Papua Barat. Kami anak-anak Papua, kami tak pandai berdebat di meja rapat. Kami tak punya kekuatan untuk menulis undang-undang, tapi kami tahu persis arti kehilangan. Karena kami sedang mengalaminya. Dalam diam, dalam luka, dalam air mata. Raja Ampat, surga kecil di timur dunia, tempat angin dan karang saling menyapa, tempat laut bersujud di kaki langit, tempat kami belajar bernapas dalam keheningan alam yang penuh kasih. Kini wajahmu tercabik, perutmu ditusuk, dada pegununganmu dirobek oleh mesin-mesin tamak yang haus akan nikel, akan laba.
itulah tadi videonya guys. Kita sudah simak seperti apa tanggapan dari netizen, tanggapan dari masyarakatnya juga seperti apa. Dan bahwa kalau kita lihat Raja Ampat itu alamnya sangat luar biasa, sangat indah ya guys. Dan mungkin dalam fenomena ini terjadi bahwa penambangan terhadap nikel itu sangat merugikan masyarakat Papua juga ya guys, dan merusak alam juga ya. Dan di sini pemerintah harus bergerak cepat. Jangan jadi pahlawan kesiangan, cepat bertindak. Kalau nggak seperti ini ya guys, ya alam itu akan rusak. Alam itu akan rusak dan efek samping dari semuanya yang terjadi adalah ke masyarakat, lingkungan, dan alam, sumber daya alam yang semakin dirusak oleh para penguasa ya guys. Dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dan kita harus lebih cerdas lagi untuk masyarakat kita dan para pemerintah juga harus bergerak cepat. Oke guys, dan video ini terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.